Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di acara live Instagram Kreologi. Malam ini akan dimoderasi oleh saya. Perkenalkan, nama saya Febrina Ramadhani. Seperti biasa, di Instagram Kreologi kita kedatangan tamu-tamu dari para pelaku usaha yang inspiratif dengan cerita-cerita menarik. Malam ini kita kedatangan dari Yuncraft. Oke. Oh iya, bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan atau mungkin baru follow Instagram Kreologi. Jadi Kreologi ini adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Bu Anyam. Ini adalah ekosistem yang menjawab tantangan rantai pasok di dunia kriya dan busana dari pengalaman Bu Anyam. Jadi disebut sebagai ekosistem, Kreologi ini disebut sebagai ekosistem karena memberikan solusi yang menyeluruh, yaitu adanya komunitas untuk saling sharing pengalaman, kemudian ada juga aplikasi yang ramah pengguna, lalu juga ada pelatihan. Nah, oke, sebentar. Tangan dari Yuncraft. Halo, selamat malam Mbak Yun. Halo Mbak Yun, selamat malam. Selamat malam. Ini aku headset ya, nggak apa-apa ya. Iya Mbak. Nah, kalau ada suara background ya. Nggak apa-apa Mbak, oke. Mbak Yun, apa kabar Mbak? Ini loading. Bentar ya. Halo? Ini kurang Kayaknya ada masalah koneksi ya. Oh, sinyalnya nge-lag. Nggak apa-apa. Jadi sambil menunggu Mbak Yun bergabung kembali, eh jadi Mbak Yun ini dari Yuncraft. Jadi nanti mungkin bisa banyak eh, cerita-cerita, dengar cerita-cerita baru dari Mbak Yun gitu ya, dalam menjalankan bisnis, eh, selama menjalankan bisnis Yuncraft ini. Tentu dari Mbak Yun pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang seru, yang menarik, yang bisa dibagikan sama teman-teman semuanya. Oke. Halo? Iya. Oke. Sip, udah bagus sinyalnya. Cuman suaranya rada ini ya Mbak. Feedback ya suaranya. Gimana? Suaranya ada feedback Mbak, sama ada ganggu dikit. Halo, Mbak Yun? Oh, pakai headset. Oh, gitu. Oke. Kalau dilepas aja gimana Mbak? Soalnya agak ini terganggu suaranya. Nggak pakai headset. Agak keganggu Mbak suaranya. Tidak pakai headset, Mbak. Iya, ini ya lebih baik. Tadi ya kalau disandarin keganggu suaranya Mbak.
Gini, Ada gini. back sound. Udah Oke, oke lebih baik. Oke, nah Mbak Yun ini dari Yuncraft. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Yuncraft, Mbak Yun kenalan dulu dong sama teman-teman kreologi. Silakan Mbak Yun. Hai, namaku Ayunda Disti. Aku tinggalnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan aku asalnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Gitu. Nah, Nah, jurusan aku Yuncraft di bidang kerajinan tenun. Ya, di bidang gimana? kerajinan kria crochet ya Mbak? Ya, rajutan crochet. Oke, nah sebelum ceritain tentang Yuncraft, mungkin Mbak Yun cerita dulu dong crochet itu apa sih Mbak? Sama bedanya dengan knitting, merajut itu apa Mbak? Sebenarnya itu kalau bahasa Indonesianya crochet itu merenda. Hmm, Rajut merenda. itu knitting, Mm-mm. gitu. Beda ya Mbak? Nah, beda banget. Dari alatnya Hmm, beda, prosesnya beda, hasilnya juga beda, gitu. oke, oke. Nah, eh jadi Mbak Yun ini kan eh pengusaha kerajinan crochet itu kenapa Mbak Yun memilih crochet Mbak? Karena gini, waktu itu latar belakangnya karena aku di PHK ya. Terus habis itu aku memang sudah tertarik dengan crochet itu udah lama banget dari SD mungkin karena aku ngeliatin temen-temenku bikin 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 crochet gitu, bikin bikin kerajinan. Jadi ada sarung bantal, taplak meja gitu-gitu. Jadinya tuh aku penasaran. Terus mulai ada kesempatan itu pas 2016 akhir aku mulai belajar dan ya lumayan seru karena soalnya yang aku lihat itu kenapa crochet itu sangat diminati banyak orang padahal harganya mahal. Oke, oke. Nah, Mbak Yun sendiri otodidak Mbak? Otodidak. Oke. Dari Aku belajar cara sendiri. belajarnya gimana Mbak? Nonton kah atau gimana? Aku aku belajar lewat buku, beli buku di Gramedia waktu itu Oke. terus apa namanya? Hmm, belajar sendiri, beli bahan sendiri. Itu bahannya total sama buku tuh 200.000. Bahan Wah. juga udah termasuk. Oke. Mulai dari kelas berapa SD tadi Mbak? Sorry, belajar crochetnya? Kenapa? Mulai belajar crochet dari Ya kelas berapa? dari 2016 itu habis aku di PHK. Oh, dari 2016. Oke. Nah, berarti untuk Yuncraft sendiri udah jalan berapa tahun, Mbak? Dari 2017 resminya sih 2018 karena sudah ada legalitas, sudah ada hak merek, sudah ada perizinan segala macam. Tapi yang mulai mulai jualannya sih 2017. 2000 berapa? Sorry, kepotong. Dari 2017 sudah Mm-mm. mulai belajar jualan. Mm-mm. 2018 sudah mulai mengurus legalitas semuanya. Jadi IUMK, NIB baru Haki yang hak merek itu 2018. Baru Mm-mm. keluar sertifikatnya tahun ini. Oke, oke. Nah, em, untuk dalam menjalankan Yuncraft sendiri, Mbak Yun itu sendiri atau ada tim, Mbak? Tergantung kalau misalnya made by order kan aku kebanyakan made by order ya jadi customize gitu aku bikin sendiri kalau kalau pesanannya banyak kayak katakan gelas kayak gitu terus yang kecil-kecil kayak gantungan kunci itu
Aku ngajak kolaborasi teman-teman yang bisa rajut. Oke, oke. Nah, Bayu sendiri pernah bikin kelas gitu kan, Mbak? Pernah banget. Jadi pernah private, pernah bikin workshop gitu. Terus workshopnya waktu itu di tahun 2019 bikin workshop di mall dekat rumah, ngundang 50 ibu-ibu, bikin 50, wow. kerajinan, bikin rajut dari raffia, tas belanja gitu. Oke. Dan itu nggak pakai alat, cuman dirajutnya pakai tangan. Wah, itu sekali trainingnya tuh berapa lama, Mbak? 2 hari. Oh, 2 hari. Oke, bikin produk apa waktu itu, Mbak? Tas belanja dari raffia. Raffianya Hmm, warna-warni. oke, oke, menarik. Mbak, aku tertarik. Aku penasaran nih. Untuk peminatnya crochet tuh perempuan semua atau ada laki-laki, Mbak? Ada laki-laki, jangan salah, di Oh, Indonesia banyak yang iya. laki-laki. Malah Oh, jago-jago. Ada yang bisa bikin boneka, ada yang bisa bikin topi gitu, terus bikin ngerajut bersama, tuh rata-rata cowok semua tuh ada. Jadi tuh crochet itu nggak cuman untuk perempuan, laki-laki bisa. Malah ada yang disabilitas, nggak cuman perempuan, laki-laki pun ada. Bahkan ada yang disabilitas. oke, oke, menarik banget. Untuk pelatihnya sendiri udah berapa kali Mbak sejauh ini? Terakhir aku baru berapa kali ya, ada private juga kan, kelas private itu sekitar pokoknya di bawah 10 lah. Terakhir itu barusan aja berapa bulan yang lalu itu ngajar di Desa Tawangmangu, Hmm, itu ngajar ibu-ibu sekitar 6 orang. di Dan desa. alhamdulillah mereka sudah bisa bikin konektor masker sendiri dan bisa jualan. Oh, berarti itu pas pandemi ya, Mbak? Iya, Oke, oke. Nah, bisa nggak sih Mbak kalau belajar crochet tuh kayak belajar secara virtual gitu Mbak, bikin kayak webinar atau apa gitu, pelatihan secara virtual. Bisa nggak sebenarnya kira-kira bisa Mbak? aja. Sebenarnya bisa aja sih, cuman ya ya harus benar-benar fokus. Oke, oke. Tapi kayak berkali lipat lebih sulit gitu ya Mbak ya? Iya, karena feel-nya kurang dapet kan, lebih enak kalau ketemu langsung sebenarnya. Jadi bisa ngajarinnya benar-benar, aku ngeliatin nih, meriksa bener apa enggak gitu, cara bikinnya gimana gitu. Oke, oke. Nah, pas Mbak Yun tuh kalau melatih, itu tuh sendiri Mbak atau ada kayak asistennya gitu buat ngecek satu-satu ini udah benar atau belum? Gitu. Nah, gini, kalau banyak kayak 50 orang kemarin itu aku ngajak teman aku buat bantuin jadi mentornya. Hmm. Jadi kolaborasi juga. Oh. Terus kalau misalnya yang aku ajarin mereka udah bisa, nanti ada kesempatan tuh buat ngajarin teman-temannya yang lain. Gitu. Aku Hmm. ajakin juga. Wow, menarik banget. Oke. Nah, sekarang mau bahas produknya nih Mbak. Untuk crochet sendiri itu tekniknya ada banyak atau em, gimana Mbak? Teknik tuh kalau untuk crochet tusukannya banyak sih. Jadi kayak misalnya begini aja. Ini sudah pakai sekitar eh, bisa 2, bisa 3. Kalau ini 2 macam. Ini Dua ini teknik itu pakai ya? teknik. Ya, ini pakai tekniknya double crochet, terus ini tusuknya tusuk kerang gitu, bikin bikin motifnya motif kerang gitu. Terus ada yang uh, ada yang begini. Ini sih ada 3 ya. Kalau bikin-bikin begini nih Oh, ada yang double antik. crochet, ada yang, iya, ada Lucu yang single banget. crochet, ada Hmm. ada yang uh,
half double crochet kayak gitu-gitu banyak sih. Oke, Ada yang lumayan tricot, banyak jadi juga ya. Oh, apalagi oke. yang begini nih, ada yang Produk apa tuh, begini. Mbak? Ini Oh, itu anting teknik yang beda tapi ini lagi. bentuknya ini kayak salju gitu loh modelnya. Oh, oke. Tekniknya beda ya, Mbak ya? Ya ada yang sama, tusukannya sih sebenarnya sama, ada 3 macam tusukan yang dipakai. Tapi macam-macam sih jadinya. Kita mau bikin bentuknya apa, bikini kah, mau bentuknya Di bintang sini. kah, mau bentuknya bikini kan ada, bikini dari Oh, rajutan. wow, ternyata bikini bisa ya dari rajutan. Oke, oke. Jadi bikin kayak kardigan, kaos, celana gitu juga bisa. Outer gitu. Wah. Nah, Bahkan itu tuh, jilbab begini nih, jilbab begini dikasih hiasan rajutan aja bisa. oh iya, di pinggir-pinggirannya gitu ya, Mbak ya? Iya bisa. Oke, oke. Nah, itu tuh kayaknya tadi banyak banget ya tekniknya. Itu tuh minimal berapa bulan nggak sih, Mbak, biar bisa menguasai crochet? Kalau mau menguasai crochet itu yang penting learning by doing sih, terus belajar aja, Hmm, hmm, hmm. terus memperlancar aja. Jangan sampai stop. Karena kalau stop tuh Hmm, nanti hmm. stop berapa lama mesti mulai lagi kaku lagi. Oke, oke. Jadi Boleh. konsisten terus Hmm, terus merajut gitu walaupun sehari cuma sekali, sehari satu baris gitu tuh nggak apa-apa. oke. Kalau berhenti langsung ini ya, Mbak, langsung kaku gitu tangannya ya, langsung lupa gimana tekniknya. Kalau kalau pertama bikin memang tangannya kaku, nggak pernah lemes. Hmm. Jadi harus dilemesin itu kita pelan-pelan lemesin bisa kok. Oke. Dulu kayak benang. Kalau dulu waktu belajar itu tangan kaku sampai benangnya rusak-rusak. Oh, bisa. Oh, jadi yang merusak benang itu kalau misalkan kaku tangannya gitu ya, Mbak ya? Iya, kadang kan ketariknya kenceng gitu. Oh, Terus bisa ya. bredel benang. Oke, jadi makin apa? Jadi semakin kita latihan, semakin terbiasa gitu. Ini nariknya sekuat apa gitu ya? Ya, semakin lama semakin rapi sendiri hasilnya. Oke, oke. Nah, untuk yang diproduksi Yuncraft itu produk apa aja, Mbak? Pertama itu dompet, terus Hmm. ada peci, kupluk, slipper, ponco, pokoknya outer gitu. Terus habis itu ada tas, ada dompet, ada anting-anting, gantungan kunci, tatakan. Pernah coba bikin boneka, tapi nggak berhasil. Bonekanya kayak santet malah. Nggak apa-apa, Mbak. Masih bisa belajar lagi pasti. Nah, Iya, makanya belajar terus. iya, wah. Nah, untuk proses produksinya di antara barang-barang yang Mbak Yun sebutkan tadi itu yang paling cepat yang mana, yang paling lambat yang mana? Yang paling cepet itu anting-anting, gantungan kunci, terus sama tatakan gelas gitu. Yang Itu paling berapa hari, lama Mbak? itu baju. Yang Itu paling nggak cepat berapa? nyampe yang Nggak nyampe sejam. yang paling cepet nggak nyampe sejam. Wow, oke. Berarti kayak sehari bisa memproduksi berapa tuh, Mbak? Kalau yang cepet Nggak anting kayak gitu. terpatok harus berapa ya, karena kan aku kadang suka iseng bikin satu, bikin dua buat Hmm. contoh gitu. Nanti kan kalau misalnya ada yang pesen gitu kan, Mbak, aku mau pesen warna warna ini dong, tapi bentuknya begini gitu. Kayak Hmm. cuma contoh aja kayak gini nih, kayak bikin anting-anting kayak gini kan cuma buat contoh. Hmm. Oh, Ini oke. Nah, kalau misalnya gitu. customer-nya minta bentuk yang baru, yang macam-macam gitu, Mbak Yun, pernah nolak customer atau diterima dulu? Aku nggak pernah nolak sih, cuma suka belajar dulu aja. Aku paling bilang belajar dulu. Nanti kalau sudah jadi,
baru aku kabarin biasanya gitu. Oke, oke. Nah, Tapi untuk kapan dulu dipakainya kapan? iya, iya, Dipakainya iya. kapan gitu. Mm-mm. Oh iya, tuh berarti nanya-nanya dulu ke customer-nya gitu biar bisa Mbak Yun bisa bikin perencanaan produksinya gitu ya. Iya, bener. Oke. Nah, oh iya Mbak, untuk bahan bakunya sendiri, Mbak Yun ada kesulitan mendapatkan bahan baku nggak Mbak? Kesulitan sih alhamdulillah nggak ada ya, karena bisa dibeli di toko terdekat sama online. Oke, oke. Berarti Mbak Yun ada supplier khusus nggak sih Mbak? Supplier bahan baku khusus gitu? Kalau ada sih, itu di majalah, di daerah Jawa Barat gitu aku lupa. Itu memang Hmm. pabrik tekstil ya, pabrik benang. Hmm. Jadi kalau beli itu bisa satu gulung tuh sekilo gitu, atau ada 5 gulung beratnya totalnya sekilo gitu. Oke, oke. Nah, selain benang wol tadi, ada bahan baku yang lain nggak Mbak dalam satu produk? Benang itu macam-macam ya. Jadi tergantung mau bikin apa. Kalau bahan itu benang pasti, perintilan-perintilan itu pasti. Tergantung mau bikin apa. Oke. Berarti bisa dikombinasiin gitu ya Mbak? Bisa dikombinasiin sama baju juga bisa, sama jilbab juga bisa, mau dikombinasiin sama manik-manik pun bisa, mau Hmm. kombinasiin sama juga bisa. Ini lagi mau mencoba anting-anting di resin. Hmm. Anting-anting ajukan di resin. Oke, oke. Nah, dari semua, oh ya sorry Mbak, produk yang peminatnya tuh paling banyak tuh produk apa Mbak? Yang paling sering diorder? Kupluk. Kupluk. Oh iya sih Mbak lagi ngetren gitu ya. Banyak banget yang kayaknya terinspirasi dari Korean style gitu untuk kupluk-kupluk. Kupluk kayak kalau ini bucket hat aku punya Oh Mbak itu. Yun bawa ya? Jadi kayak Oh iya itu berapa lama bikinnya Mbak? nggak nyampe sehari. Gak nyampe sehari. Oh, oke. Ya, sehari sih. Oh, Hmm. oke. Nah, Bayun sendiri tuh Gimana? inovasi desainnya gimana Mbak? Bayun coba-coba sendiri atau mungkin lihat desain desain di internet dulu baru nyoba atau langsung dieksekusi? Kalau baju itu aku bisa lihat di internet dulu untuk contohnya, atau aku gambar sendiri polanya, terus aku rajut. Atau aku Hmm. nggak bahkan pernah nggak pakai pola, tinggal polanya di Mm-mm. awang-awang langsung bikin aja. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Oh, oke. Jadi Kayak kayak apa tuh Mbak? kayak rompi dari Oh, Rafia itu apa? gini, aku Oh, dari Rampi bikin ya? sendiri. Iya. Oh. Wah, itu berapa lama Mbak? Oh, gede Ih, lucu sih. banget. Kayaknya kalau dipakai buat ini, buat acara 17-an nanti, ini lucu Bentar, aku banget. coba pengen pakai ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini pakainya. Ih, lucu banget. Bagus banget. Oh, oke. Bagus banget, Mbak. Itu bikinnya berapa lama? Ini paling 2 hari. 2 hari. Oke, oke. Itu soalnya waktu itu bazar di event 17 Agustus, terus aku eh, kepikiran mau bikin apa gitu. Terus pertama bikin benderanya dulu kan, bendera merah Mm-mm. putih.
Bener banget, bagus banget buat dipakai untuk acara 17-an. Iya, Warna bikin merah bendera putih. merah putih. Tapi kalau Mm-mm. eh, dipajang dipajang gitu kan harus sesuatu ya. Jadi ya sudahlah, aku Mhm. bikin roti, terus yang ngeliatin banyak yang nyobain gitu. Oke, oke. Nah, eh ya aku mau nanya nih Mbak, selama menjalankan Yuncraft itu kendala apa aja sih yang Mbak Yun temui? Apa kendala? Ya, kendala selama menjalankan Yuncraft Mbak. Hmm, alhamdulillah belum sih, belum ada. Ada cerita-cerita menarik gitu nggak Mbak? Waktu itu ngajar ngajar teman-teman dari penderita skizofrenia Skizofrenia. sama Oke. ya sama teman-teman tuli. Oh, Mbak Yun Jadi yang adain training ya? ya, jadi Mbak ngasih kelas rajut ke Mm-mm. teman-teman skizofrenia. You know skizofrenia tuh kayak gimana? Aku agak insecure gitu kan. Ini bisa nggak Mm-mm. ya? Bisa nggak ya? Tapi pas aku cobain ya seru. Malah yang ada satu orang yang itu laki-laki justru. Mm-mm. Itu wah, tapi ya harus berhenti di tengah jalan karena mulai nggak kondusif kan. Mulai Mm-mm. ada yang kumat kayak gitu-gitu. Terus kalau Oke. teman tuli waktu itu ngajarnya di Jakarta. Eh, Punya temen yang anak buahnya, bukan anak buahnya, staff-staffnya atau tim-timnya itu semua disabilitas. Jadi aku ngajarin rajut, diminta untuk ngajarin rajut teman tuli. Mm-mm. Ya sudah aku datang ke Jakarta Barat waktu itu, kebetulan aku masih di Jakarta. Mm-mm. Nah itu aku ngajarinnya bener-bener nggak ngerti bahasa isyarat, tapi dibantu sama Mm-mm. temen aku. Jadi aku ngajarinnya kayak peluk mereka gitu. Terus aku langsung ngarahin tangannya. Jadi aku megang tangannya. Jadi Mm-mm. langsung ngarahin sendiri. Kalau Wah, pakai gila itu. Mm-mm. Itu challenging susah, banget sih, Mbak. Mm-mm. challenging banget. Tapi buat aku itu salah satu pengalaman yang nggak bisa aku dapetin dimanapun. Wah, Karena baru oke. kali itu aku ngajarin temen. Terus aku ngelihat betapa betapa mereka luar biasanya. Walaupun mereka punya keterbatasan, tapi mereka punya keinginan besar untuk bisa uh, membuat suatu project gitu. Buat Oke, nah, belajarnya kencang. oke. Itu kesulitannya gimana, Mbak? Challenge-nya di mana tuh? Challenge-nya karena ngomongnya mereka tuh kurang Mm-mm. seperti kita, terus pendengarannya juga kurang. Jadi gimana caranya? Kalau aku mau menyampaikan sesuatu harus tersampaikan. Itu yang Mm-mm. challenging banget. Mm-mm. Oke. Itu em, apa tahun berapa, Mbak, pelatihannya? Waktu itu aku ngajarnya 2019 bulan November. 2019 bulan November. Wah, wah itu keren banget sih ngajarin teman tuli, ngajarin orang-orang penderita skizofrenia itu kebayang banget sih, tantangan banget sih itu. Wow, keren Susah. banget. Ngajarin Itu Mbak yang Yun waktu itu ibu-ibu normal dibantuin aja, berapa orang? Gimana Mbak? ngajarin orang normal aja begitu ya, apalagi ngajarin mereka. Bener. Waktu itu dibantu berapa orang Mbak? Berapa orang ya waktu itu? Kalau yang skizofrenia tuh banyak ya. Terus harus berdiri di depan, harus pakai mic. Terus kalau yang teman tuli itu sekitar 6-7 orang gitu. Dan aku ngajar sendiri. Kebetulan ada satu orang teman tuli yang bisa ngerajut tapi baru basic. Jadi bantuin Oh.
ke teman-temannya juga Oke. gitu. Oke. Jahitannya nggak dari aku, asistennya on the spot. Oh, oke. Itu tuh mendadak atau udah kayak direncanain dari jauh-jauh hari gitu, Mbak? Mendadak. Pas aku ada di Jakarta, ayo Mbak Yun, aku ngajarin rajut gitu. Oh, ayo, cus. gitu. Oh, dadakan juga gitu ya. Udah mendadak terus challenging Kebetulan lagi aku ya. tuh, kebetulan aku minta disiapin alat-alatnya sama bahannya, dan aku juga pas kebetulan bawa alat dan bahan juga, jadi kemanapun aku pergi tuh aku harus selalu bawa, kayak ke Purwokerto, ke Jakarta gitu, kemanapun, ke Selalu Jogja, bawa. ke Oke. Sumatera Utara juga aku harus bawa. Wah, Mbak Yun ini udah kemana-mana gitu ya, Mbak ya. Oh ya, Mbak, pernah nggak Jadi Mbak produk, dapat produk bawa, gimana gimana? produk bawa, alat perang bawa, jadi dibawa Hmm, semua. bawa alat tempur kemana-mana ya, Mbak ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Yun pernah ngirim produknya kemana aja, Mbak? Ada yang udah sampai ke luar negeri gitu nggak, Mbak? Ke luar negeri sih belum, jadi aku masih di Indonesia aja, Tapi pernah ada supaya yang mereka cinta sama banyak hal. oke. Wah, oke. Nah, target pasarnya Mbak Yun tuh ada nggak sih, Mbak? Targetnya misalnya hanya untuk remaja gitu, atau mungkin dari semua umur gitu bisa. Tergantung produknya ya. Ada produk yang khusus eh, menengah ke atas, ada produk khusus remaja yang suka K-pop, K-pop. Wah, itu ada diminta bikin apa tuh, ini Mbak? bikin topi boneka sama baju K-pop, Boneka. bikin Oke. tutup untuk Kupluk. boneka K-pop kesayangannya. Terus habis itu diminta bikin baju untuk boneka K-pop kesayangannya. Bisa bisa Hmm, bikin gantungan kunci gantung. tulisannya BTS juga bisa. Oh, Tulisannya BTS. wah itu pasti banyak banget sih secara fansnya BTS banyak banget. Keren, keren, keren. BTS, BTS Army gitu bisa dari Hmm, rajutan bikin begitu, mau warnanya ungu kah mau warnanya pink, hmm, tinggal request aja. oke. Nah, itu berapa lama bikin produk yang kayak gitu, Mbak? Biasanya aku kalau tulisan gitu nama aku pola dulu, bikin polanya dulu, terus habis itu aku kan harus ada hitung-hitungannya gitu. Untuk Oh, produksinya sendiri kalau gantungan kunci itu nggak nyampe sehari sih. oke, oke. Nah, Mbak, kalau misalnya nih, Mbak Yun tuh dapat pesanan untuk bikin baju boneka lagi. Terus, tapi customer-nya tuh jaraknya jauh dari Mbak Yun gitu, beda kota gitu. Nah, itu cara bikinnya gimana, Mbak? Prosesnya sampai bisa dapat kan pasti mesti tahu ukurannya juga kan untuk baju boneka gitu. Nah, itu aku minta langsung sama customer-nya untuk ngirimin ukuran-ukurannya, ukuran-ukuran bonekanya gitu, yang mulai lingkar tangannya, panjang tangannya, lingkar badannya, terus panjang badannya berapa, terus tingginya, terus besaran kepalanya, lingkar kepalanya berapa. Itu aku minta ukurannya Mm-mm. gitu. Oke. Terus model bajunya apa, gitu, mau warnanya apa. Gitu. Mm. I see, I see. Itu lebih sulit nggak sih Mbak kalau kayak gitu tuh atau sama aja sebenarnya tingkat kesulitannya? Enggak juga sih, cuman harus sabar aja menunggu produk jadi. Hmm, oke, oke. Apalagi Nah, kalau bonekanya gede. gimana?
Gimana? Oke, nggak apa. Nah, oh ya, Mbak Yun pernah ini nggak sih Mbak, bahan bakunya tuh di apa ya, dikasih sama si customer gitu. Jadi bikinin rajutan tapi Pernah, dari bahan baku yang ini gitu. pernah. Jadi dikasih bahan, Mm-mm. disuruh bikinin ini, misalnya bikin baju, bahannya sudah Mm-mm. dari mereka, aku cuma dikasih bayaran jasanya doang. Pernah. Oke, oke. Itu bikin bikin produk apa Mas, sorry? Bikin baju, Oh, bikin baju baju bikin boneka kardigan atau baju? Oh, kardigan. Oh, oke, buat oke. dewasa. Buat dewasa Oke. aku tuh. Hmm, oke. Nah, oh iya Mbak, ini kan kita udah em, masuk udah setahun lebih ya pandemi. Nah, ada nggak sih Mbak dampak dari pandemi ke bisnis Yuncraft sendiri? Malah justru pandemi ini malah bikin aku jadi fokus untuk bikin-bikin. Di rumah, Oke. Mm-mm. mendem kamar, bikin-bikin aja. Oke, kalau secara permintaan barang sendiri Mbak, itu demand-nya semakin besar atau ada pengaruh dari pandemi ini Mbak? Gimana? Untuk demand produknya sendiri tuh semenjak pandemi tuh ada peningkatan kah atau penurunan? Nggak ada sih. Nggak ada Sama penurunan. aja ya? Standar Hmm, aja. Sama aja. oke. Berarti nggak ada tidak terdampak secara langsung gitu ya Mbak ya? Nggak ada, aman. Karena aku juga nyetok bahan kan. Nyetok Hmm, bahan, terus sekarang aku mulai belajar bikin hakpen sendiri dari resin. mm-mm. Jadi bikin alatnya, bikin gitu. Oke, oke. Kalau bahan semua aman. Oke. Nah, em, Mbak Yun itu semua produknya dijual secara online atau ada buka kayak stand-stand gitu, Mbak? Kalau stand-stand aku nggak ada, aku lebih banyak online. Jadi Oke. kalau mau pesan gitu bisa WA langsung. Terus Mm-mm. kalau mau check out di marketplace Shopee, Tokopedia juga oke. Oke, oke. Nah, strategi marketingnya Mbak Yun gimana, Mbak? Strateginya Mm-mm. gimana? Itu. Strategi marketingnya, ya. Hmm. Oh, aku lebih banyak join di komunitas-komunitas gitu, komunitas-komunitas apapun. Aku join, aku Mm-mm. masuk, dan itu aku ngajakin kolaborasi, terus uh, Mm-mm. nawar-nawarin juga. Tapi nawarinnya aku japri ya, pakai Japri, oke, oke. Nah, kenalan, terus habis itu sharing-sharing tentang produk masing-masing. Dari situ mm-mm. kan aku bisa pesen produknya dia pesen produknya aku gitu. Atau kita kolaborasi bikin apa Oke, nah gitu. pas awal-awal mulai merintis Yuncraft, itu marketingnya gimana sih Mbak? Merintisnya sih seperti biasa sih. Aku coba bikin, aku lihat dulu mereka sukanya apa, apa yang dibutuhkan. Terus aku coba Oke. bikin sampelnya, terus aku Mm-mm. sharing ke mereka. Ya ada aja yang pesen. Oke, oke. Waktu itu mulai dari lingkungan terdekat sih, lingkungan terdekat kayak keluarga yang jauh-jauh gitu. Terus habis itu Hmm, teman-teman, sahabat-sahabat yang terdekat dulu gitu. Terus mulai merembet ke yang lain gitu. hmm, Jadi oke. pelan Nah, semuanya berproses. oke. Nah, pernah nggak sih Mbak Yun kayak keteteran gitu dalam memenuhi pesanan gitu? Gimana? Mbak Yun pernah kayak keteteran dalam memenuhi pesanan nggak Mbak?
Alhamdulillah belum sih. Oke. Berarti perencanaan produksinya tuh eh, direncanakan dengan matang gitu ya, Mbak, biar nggak ada keteteran, semua bahan baku ready, tinggal rajut gitu ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang made by order gitu, aku kasih tahu kalau aku lagi bikin ini dulu nih, nanti ya nyusul ya belakangan. Bukan belakangan, Hmm, jadi setelah ini kalau setelah project satu udah selesai, baru aku ngerjain project yang lain. oke, oke. Jadi antri. Oke. Nah, em, ada kesulitan nggak sih Mbak dalam memaintain penjualan di kala pandemi seperti ini, Mbak? Kalau penjualan sih, kalau kan aku nggak banyak stok juga, jadi ya tetap made by order sih. Oke. Nah, ada kesulitan dalam memaintain penjualannya nggak, Mbak? Kalau maintain sih normal-normal aja ya, Mm-mm. biasa-biasa aja gitu. Oke, oke. Nah, eh oh iya, Mbak Yun kan tergabung dalam komunitas kreologi. Nah, apa aja sih yang Mbak Yun dapatkan dengan bergabung ke dalam komunitas kreologi? Kalau kok lebih ke networking ya, networking terus habis itu potensi untuk kolaborasi dengan pengrajin yang lain itu. Oke, oke. Nah, pernah kepikiran nggak sih Mbak kayak mau ngajak kolaborasi dari network yang didapatkan dari tim dari bergabung dengan kreologi? Jadi kolaborasinya nggak cuma sekedar produk, tapi Mm-mm. bisa juga aku as lokal aktivis, aku ngasih pendampingan juga secara Hmm, pribadi ya. Atau aku sharing-sharing tentang dunia branding juga bisa. mm-mm. Oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak dari aku. Sebelum mungkin dari Mbak Yun habis ini mau cerita-cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman dalam menjalankan Yuncraft gitu ya. Tapi pertanyaan terakhir dari aku, pesan-pesan untuk para pegiat UMKM khususnya di bidang kriya. Ada nggak Mbak? Hmm, terus berproses dan konsisten sih sama brandnya dan sama produknya. Terus Oke, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Itu terus aja. belajar, konsisten, jangan berhenti belajar gitu. Oke, sip. Dari Mbak Yun masih ada yang ingin diceritain nggak Mbak? Cerita-cerita menarik selama menjalankan Yuncraft ke teman-teman semua. Cerita waktu aku punya mimpi untuk ketemu sama Om Andi F. Noya. Andi F. Noya, gimana tuh Mbak? Dan itu terwujud, Wah, ya, dan itu semua terwujud waktu 2008 Kerto, karena ada acara di sebuah komunitas gitu, dan menghadirkan Om Andi F. Noya, dan di acara itu selama acara mulai dari start acara sampai ngerajut. Dan itu posisiku aku di belakangnya Om Andi F. Noya. di belakangnya persis. Iya, aku duduk di belakangnya persis. Oke, waktu itu bikin produk apa Mbak? Itu Terus, buat Bang Andi ya? iya bikin kupluk. Bikin kupluk, oke. Nah, terus gimana tuh Sudah Mbak? jadi, pas sudah jadi ternyata kekecilan dong. Tapi tetap aja Oh, dipakai. Pas, wah tetap dipakai. ya aku ada kesempatan untuk makan siang bareng sama makan malam bareng sama Om Andi F. Noya. Itu aku waktu datang acara makan malamnya itu, aku dipanggil sama teman aku kan, Bayun, itu topinya dipakai sama mandi. Serius? Wah, Pas luar aku lihat, biasa. itu pas aku dipakai, wah dipakai, wah
seneng aja. Padahal kekecilan. Tapi Om Andinya pintar menyiasati pakai topi itu. Padahal kekecilan ya. Di apa itu Mbak? Dilipat ya? Dilipat kan, tapi kan ya lingkarannya pas, cuman kurang panjang aja. Oke. So, aku penasaran nih Mbak. Mbak Yun bikin kupluknya warna apa Mbak? Biasanya kan Bang Andi tuh pakai kupluk warna hitam nggak sih Mbak? Iya, aku bikinnya warna hitam. Oh, oke. Oh, keren banget. Udah bikin kupluk buat Bang Andi Yevnoya. Keren banget lah. Pokoknya Yuncraft. Itu aku masih cuma-cuma sih, nggak. Itu aku suka sih aja. Kayak, jadi aku pernah ngasih mentorku juga kalung rosario, terus habis itu ada sarung rajutnya gitu. Rosarionya aku bikinin, terus habis itu sarung rajutnya juga aku made by Yuncraft. Oke. Keren banget. Nah, bagi teman-teman yang ingin mungkin yang masih penasaran dengan Yuncraft, masih mau nanya-nanya, masih mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Yun, itu bisa langsung follow Instagramnya Yoen_Craft. Itu bisa di DM, bisa nanya-nanya dari Mbak Yun, itu pasti sharing-sharing ke teman-teman lagi ya Mbak ya. Untuk sesi sharing ini dari aku udah cukup, sudah selesai. Bagi teman-teman tadi, silakan kalau misalnya tanya bisa langsung ke Yun_Craft. Lalu untuk teman-teman kreologi yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow akun Instagram kreologi, karena kita sering banget ngadain Instagram seperti ini. Terus tamunya menarik-menarik, ceritanya inspiratif kayak Mbak Yun ini yang udah buatin produk buat Bang Andi Yevnoya, udah kasih pelatihan buat teman-teman yang penderita skizofrenia dan teman tuli. Itu luar biasa banget sih Mbak. Aku salut banget sama tim Yuncraft. Nah, kedepannya pasti kita banyak tamu-tamu inspiratif lainnya, jadi jangan lupa follow akun Instagram kreologi. Kita juga sering banget sharing tentang tips-tips dalam menjalankan usaha kreatif seperti apa. Sip. Terima kasih banyak buat waktunya Mbak Yun. Sukses terus Yuncraft, tetap menginspirasi, tetap berkreasi. Sehat selalu ya Mbak. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di live berikutnya. Thank you.